Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP kemarin siang. Ya, dalam pertemuan pertamanya ini, PAN mengaku masih melakukan pembicaraan mendalam mengenai calon presiden 2024. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDI Perjuangan Jumat 2 Juni 2023. Kunjungan PAN ini dalam rangka membicarakan penjajakan kerjasama politik dan sosok calon presiden di Pilpres 2024. Melalui Ketua Umumnya, Partai Amanat Nasional masih melakukan pembicaraan mendalam dengan PDIP di pertemuan pertama ini. Ya, penuh persaudaraan, persahabatan, saling pengertian. Tapi ini kan pertemuan pertama. Setelah ini, sebagaimana tiap partai politik itu ada mekanismenya. Soal ini kami akan rapat, akan membahas, nanti daerah-daerah juga kita akan sidang, nanti bagaimana selanjutnya. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan mengungkapkan bahwa selalu membuka diri untuk partai manapun yang ingin bekerja sama. Dalam hal ini, memenangkan calon presiden Ganjar Pranowo. Dari kami tadi juga sudah diterangkan secara intensif. Kami ini bukan sombong, tetapi kami partai saya sebagai kader dan petugas partai mendapatkan tugas untuk dalam rangka politik ini memenangkan yang namanya PDI Perjuangan. Tapi saya yang mendapat penugasan itu karena kami berideologi Pancasila. Maka tadi saya katakan kami selalu membuka diri kepada teman-teman dari lain partai kalau ingin bekerjasama dengan kami. PAN hingga saat ini masih belum memberikan keputusan secara resmi terkait dukungannya untuk calon presiden dan akan melakukan pembicaraan lagi dengan PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah pertemuan PAN dan PDI Perjuangan, arah koalisi partai politik jelang pemilu 2024 semakin cair. Spekulasi bermunculan mulai dari KIB yang terancam bubar hingga Golkar berpotensi membentuk poros baru. Peristiwa-peristiwa politik jelang pemilu 2024 terus mencuri perhatian. Pertemuan demi pertemuan antar partai terus berlangsung. Ada yang berujung pada kesepakatan mengusung bakal calon presiden yang sama, ada pula yang masih menyisakan tanda tanya kemana arah dukungan akan berlabuh. Hal itulah yang diperlihatkan Partai Amanat Nasional usai bertemu dengan PDI Perjuangan. Meski sudah melakukan penjajakan koalisi, nyatanya PAN belum ingin mengungkap sosok yang akan diusung sebagai bakal calon presiden. Sementara 3 parpol koalisi perubahan untuk persatuan, yakni PKS, Partai Demokrat, dan Nasdem, telah berkumpul sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Gini, kalau tantangannya adalah adu lari pagi keliling Indonesia, saya kalah dah. Tapi kalau tantangannya adalah adu gagasan, adu karya, adu rekam jejak, maka kita insya Allah nyatakan siap kepada semuanya. 1 Juni 2023, Anies Baswedan bertemu Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono beserta Agus Harimurti Yudhoyono di Kompleks Museum dan Galeri Seni SBY Ani di Pacitan, Jawa Timur. 3,5 jam pertemuan Anies SBY, baik Anies dan kader Demokrat bungkam. Anies ditemani oleh tim kecil, jadi soal isi pertemuannya nanti aja ditunggu.
Pak, kita kan video tapi Pak. Kalau rilis kan tulis Pak. Iya. Iya. Oke ya. Iya. Jadi kita tunggu aja hasil pertemuannya. Semoga ada kejutan. Itu. Di hari yang sama pertemuan Anies dan SBY, teriakan Ganjar Presiden menggema. Bakal calon presiden PDIP dan P3 Ganjar Pranowo menghadiri peresmian rumah apresiasi relawan Ganjar Pranowo Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Ganjar meminta seluruh pihak bersabar terkait bakal cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Kami memberikan ruang karena tentu tidak bisa dipungkiri partai-partai juga punya kandidat. Biarkan mereka menyampaikan, nanti akan berembuk dan Bu Mega sudah menyampaikan, kumpul dulu, kita bicara dulu, solid dulu, setelah itu capresnya akan kita dudukkan untuk bicara siapa calon yang paling pas. Jadi sabar sedikit. Beda cerita dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang dibentuk Gerindra dan PKB. Meski Prabowo sudah dideklarasikan Gerindra sebagai bakal calon presiden 2024, namun koalisi ini belum mendeklarasikan pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024. Begitupun dengan Partai Golkar yang nasibnya masih menjadi teka-teki setelah isu Koalisi Indonesia Bersatu diambang bubar. Semakin dekat dengan pemilu 2024, timbul isu potensi poros keempat. Muncul spekulan PAN dan Golkar berpotensi membentuk poros baru. Otak-atik koalisi semakin cair, peta koalisi ini pun masih bisa mengalir. Pemirsa, bakal calon presiden 2024 dari PDIP, Ganjar Pranowo, menyapa warga di kawasan Stadion Pekansari, Cipinang, Bogor, Jawa Barat. Ganjar berolahraga lari pagi ditemani Wali Kota Bogor, Bima Arya. Baca Pres 2024 dari PDIP, Ganjar Pranowo, langsung disambut ribuan warga Bogor mulai dari masyarakat umum, simpatisan hingga komunitas lari. Mereka berebut foto dan bersalaman sambil meneriaki Ganjar dengan sebutan presiden. Dalam kesempatan itu turut hadir Wali Kota Bogor Bima Arya yang ikut lari pagi bersama Ganjar. Bima mengaku kaget dengan antusiasme warga. Hobi Mas Ganjar berlari, mudah-mudahan bisa berlari di semua hal, membawa Indonesia juga berlari. Bagaimana Pak? Ya lihat aja, ya antusias walaupun dadakan ya, tapi tetap penuh. Jadi ternyata banyak sekali pelari, kalau kita rajin berolahraga, maka tidak hanya tubuh kita yang sehat, tapi otak kita juga insya Allah sehat. Ganjar Pranowo mendorong Gen Z untuk merawat dan mengembangkan seni budaya bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan usai menjadi keynote speaker dalam sarasehan kebangsaan bertajuk Budaya Jadi Akar dan Jati Diri Bangsa Besar di Puri Begawan, Kota Bogor, Jawa Barat. Ganjar berharap keterlibatan anak muda dalam merawat kebudayaan Indonesia semakin banyak, agar kepribadian bangsa Indonesia dalam kebudayaan semakin terlihat. Informasi lain pemirsa, Barreskrim Polri akan memeriksa mantan Wamenkumham Denny Indrayana terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong kasus bocornya putusan MK soal sistem pemilu. Terkait hal itu, Denny Indrayana telah menunjuk 3 orang untuk menjadi kuasa hukumnya. Isu bocornya putusan Mahkamah Konstitusi soal uji materi tentang sistem pemilu berbuntut panjang. Isu itu diungkap oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Denny kini dilaporkan ke Barreskrim Polri atas tudingan penyebaran berita bohong atau hoaks dan pembocoran rahasia negara oleh pelapor atas nama AWW pada 31 Mei 2023. Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan pihaknya akan segera memeriksa Denny Indrayana. Meski demikian, Agus belum bisa memastikan kapan pemeriksaan mantan Wamenkumham itu lantaran masih dalam proses pendalaman. Sementara itu, usai dilaporkan ke polisi, Denny Indrayana menyiapkan 3 orang kuasa hukum. Juru bicara kuasa hukum Denny Indrayana menyatakan kliennya tidak menginginkan adanya pergeseran isu. Pihaknya pun akan mengawal terus proses hukum tersebut.
Denny Indrayana mengungkapkan alasan menyebarkan informasi tentang Mahkamah Konstitusi bakal mengubah sistem pemungutan suara dalam pemilu ke publik. Salah satunya, menurut Denny, informasi tersebut patut diketahui publik dan viral di media sosial. Informasi bahwa MK akan mengembalikan sistem pemilu legislatif menjadi proporsional tertutup lagi harus diketahui publik. Inilah bentuk transparansi, inilah bentuk advokasi publik pengawalan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Kita paham sekarang di tanah air, jika tidak menjadi perhatian publik, maka keadilan sulit untuk hadir. No viral, no justice. Denny mengklaim informasi yang didapat bersumber dari orang kredibel. Denny juga menilai perlu adanya langkah-langkah advokasi, pencegahan, dan preventif atas putusan Mahkamah Konstitusi nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman akhirnya buka suara terkait dugaan kebocoran informasi putusan MK tentang sistem pemilu tertutup yang diterima oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Anwar Usman dengan tegas membantah isu kebocoran tersebut. Saya bilang apa yang bocor yang belum putus. 8 fraksi di DPR, Pak. Pemilu ini, Pak, ada batas waktu atau sebenarnya nanti bebas? Kalau pengujian undang-undang itu batas waktunya tidak ada. Itu tergantung juga dari para pihak. Jadi bukan hanya tergantung dari MK. Nah, ini yang terkait dengan itu, undang-undang pemilu khusus mengenai proporsional terbuka dan tertutup. Itu pihak terkaitnya ada sekitar 15. Menegaskan, Pak, pimpinan perpanjangan itu berarti berlaku untuk Firly Bahuri dan kawan-kawan. Saya tidak boleh memberi komentar ya. Yang penting Mahkamah Konstitusi. Pak, tapi ada targetnya nggak, Pak, untuk nanti putusannya berapa? Kan kemarin udah masuk kesimpulan. Partai Persatuan Indonesia Perindo turut menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Hari Lahir Pancasila merupakan momentum perekat bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Upacara Hari Lahir Pancasila 2023 digelar di sisi selatan lapangan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Presiden Joko Widodo bertindak sebagai pemimpin pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Partai Persatuan Indonesia yang diwakilkan Sekjen Ahmad Raufik turut hadir dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Ahmad Raufik menegaskan makna dari hari kelahiran Pancasila ini menjadi sangat penting untuk diketahui oleh warga dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Kita bisa pelajari bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa itu menjadi perekat bagi kemanusiaan, bagi kemasyarakatan, bagi suku-suku dan suku bangsa, ras dan segala macam, semua disatukan oleh Pancasila. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengambil tema gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Bagus Prasetya, Yulia Lorena, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah seorang pengemudi ojek online ditandu sejauh 6 km dengan berjalan kaki akibat terbatasnya akses kendaraan. Korban meninggal dunia di sebuah warung yang berada di tengah hutan. Diduga kelelahan dan lapar saat menarik ojek dari wilayah Sabang menuju Kecamatan Seko, Gideon, 44 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan. Gideon meninggal dunia di sebuah gubuk peristirahatan di wilayah Mabusa yang berada di hutan belantara. Jenazah Gideon tidak bisa langsung dievakuasi dengan ambulan ke Desa Sasa, Kecamatan Baibunta, lantaran jalan di wilayah tersebut rusak parah. Kondisi ini membuat rekan sesama pengemudi ojol harus memandu jenazah ke Kecamatan Rongkong yang jaraknya sekitar 6 km. Selama 1,5 jam jenazah ditandu dengan alat seadanya. Mayat karena jalanan rusak, sehingga rekan-rekan pengojek berusaha untuk bagaimana caranya sehingga mayat tersebut bisa kita bawa pulang ke kampung halamannya. Sehingga berusahalah rekan-rekan pengojek membuatkan usungan. Warga berharap pemerintah memperhatikan akses jalan tersebut agar ribuan warga yang berada di Kecamatan Seko tidak lagi terisolir.
Apalagi akses ini satu-satunya jalur perekonomian untuk bisa mengangkut dan menyuplai hasil bumi dan logistik dari Masamba. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Angin puting beliung menerjang permukiman warga di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibatnya puluhan rumah rusak. ...27 rumah mengalami kerusakan usai angin puting beliung menerjang 2 dusun di Desa Sampaldi, Kecamatan Pacusetuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat pagi. 12 rumah warga rusak berat, sisanya rusak sedang dan ringan. Banyak atap rumah yang terlepas akibat tidak kuat menahan kencangnya angin yang disertai hujan deras. Perbaikan rumah warga yang terdampak terjangan angin puting beliung langsung ditangani petugas gabungan TNI Polri dan BPBD setempat. Bapak sendiri berapa orang tinggal di rumah ini? Ini 10 orang sama cucu-cucu lah, 2 kakak lah, 1 anak. Artinya pada saat kejadian semuanya di rumah saat itu? Di dalam rumah semua. Waktu hujan badai itulah, angin terus petir-petir, langsung terus terbang tuh seng gitu. Akibat bencana ini tidak ada korban jiwa, hanya korban material saja. Rumahnya yang sebagian sengnya terangkat, sementara fondasi rumahnya masih bagus. Selain bantuan pembangunan, tim gabungan juga mendirikan dapur umum dan posko kesehatan di masjid, tempat sejumlah warga yang terdampak mengungsi sementara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Aminur Rasyid, iNews melaporkan. Mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah terpencil, personel TNI membangun sejumlah fasilitas umum untuk masyarakat Desa Pejengkolan, Kebumen, Jawa Tengah. Jalan Rabat beton sepanjang 1.150 meter yang menghubungkan Kecamatan Padureso dengan Kecamatan Poncowarno jadi sasaran utama fasilitas umum yang dibangun Satgas Tentara Manunggal Masuk Desa atau TMMD reguler ke-116. Ratusan prajurit bersama warga juga membangun sejumlah talut untuk mencegah longsor, gorong-gorong hingga rehab rumah tidak layak huni atau RTLH. Seluruh anggaran pembangunan berasal dari APBD Provinsi, Kabupaten dan Desa, serta APBN TNI AD dengan total lebih dari 1 miliar rupiah. Selain pembangunan fasilitas umum, juga diadakan berbagai kegiatan sosial, seperti penanganan anak stunting hingga pembuatan SIM bagi masyarakat desa. Alat tulis untuk siswa yang dapat. Perlu ditingkatkan, ya kerjasamanya ditingkatkan. Kalau saya lihat ini kerjasama antara Pemda, kemudian DPR, kemudian dari Burkopindanya, kemudian masyarakatnya juga antusias. Ya ini yang terpenting, masyarakat itu harus antusias. Kalau tidak, ya ngapain kita? Kalau udah antusias berarti kan merasa.